Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Amarwati dari Prodi KPI semester 3. Jadi teman-teman, di sini saya ingin mengulas sedikit materi yang sudah pernah kita pelajari. Yang mana materi ini itu membahas tentang pengertian media massa dan juga pembagian media. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih media massa itu apa? Nah, jadi media massa itu adalah salah satu alat komunikasi yang mana digunakan untuk menyebarkan informasi kepada publik dalam jumlah besar secara cepat dan serentak. Contoh media massa yang ada di Indonesia itu seperti surat kabar atau koran, kemudian ada majalah, kemudian ada televisi, radio, kemudian ada media online atau portal berita, dan juga ada media sosial. Biasanya yang sering digunakan itu media sosial ya, seperti Instagram, kemudian TikTok, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain. Selanjutnya itu pembagian media. Yang pertama itu ada media milik pemerintah, yang mana media tersebut dibiayai, kemudian dikelola, dan juga dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. Tujuan utamanya itu biasanya untuk menyampaikan informasi resmi negara, kemudian kebijakan pemerintah, dan juga edukasi publik. Itu contohnya seperti ini, seperti TVRI, kemudian RRI, dan juga LKBN Antara. Yang kedua itu ada media milik swasta, yang mana media tersebut itu dimiliki oleh perusahaan, kemudian oleh individu, dan juga bisa jadi oleh investor swasta. Tujuan mereka yaitu yang pertama untuk mencari keuntungan melalui iklan, kemudian rating ataupun dari pelanggan. Contohnya seperti MNC Group, kemudian Trans TV, kemudian ada Kompas, dan juga ada Detikcom. Nah, itu termasuk dalam media swasta. Selanjutnya ada media publik atau non-profit. Media ini dikelola oleh komunitas, organisasi masyarakat, kemudian ada lembaga pendidikan, pesantren, ormas, kemudian yang terakhir itu universitas. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk kepentingan sosial, kemudian pendidikan, budaya, atau komunitas tertentu. Contohnya seperti radio, komunitas desa, kemudian TV kampus, buletin masjid, dan radio sekolah. Selanjutnya itu ada media milik partai politik. Media ini biasanya dimiliki oleh organisasi politik, ideologi, ataupun kelompok tertentu. Tujuan utamanya yaitu propaganda, kemudian kampanye, kemudian penyebaran ideologi, dan juga pembentukan opini. Contohnya itu seperti tabloid. Tabloid itu situs resmi partai politik. Jadi tabloid itu adalah salah satu publikasi partisan yang digunakan untuk menyajikan informasi yang bertujuan mendukung, kemudian mempromosikan agenda partai tersebut. Selanjutnya ada media milik pribadi atau personal media. Media ini dimiliki oleh individu untuk menyampaikan pesan kepada publik secara luas. Biasanya contohnya itu seperti kanal YouTube, kemudian podcast atau portal berita, yang mana media ini itu didirikan secara individu atau perorangan atau perseorangan. Sekian beberapa materi atau sedikit materi dari saya. Mungkin banyak salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.